Nah, tapi kali ini ada Dokter Samuel, spesialis gizi klinik. Halo. Hari ini kita akan bahas, Dok, membahas Ya. mengenai ikan gabus yang tadi sudah dibahas tuh. Ya. Nah, tapi katanya mengenai ikan gabus ini kan orang bilang banyak protein. Nah, Ya. bagaimana dibandingkan dengan ikan salmon? Katanya lebih tinggi protein pada ikan gabus dibanding ikan salmon. Mitos atau fakta? Jadi gini, proteinnya, total protein lebih tinggi ikan salmon. Oke. Tapi kandungan protein yang di dalam ikan gabus itu punya kelebihan. Kelebihannya di dalamnya kandungan albuminnya tinggi. Albumin itu salah satu protein yang sangat berguna di dalam tubuh. Berguna buat apa? Buat membawa obat. Kalau orang sakit minum obat itu yang mengikat si albumin di bawah, kemudian dikirim ke target organ tubuh yang sakit. Kemudian dia buat membawa apa? Zat-zat makanan lain, karbohidrat, lemak. Jadi sebenarnya kualitas dari aspek kuantitas lebih tinggi ikan salmon protein. Oke. Tapi kualitas lebih bagus ikan gabus. Oke. Jadi di Wow. satu sisi itu bisa fakta, di Ya. sisi lain sudut pandang apa? Dia mitos. Mitos. Oke. Wah. Berarti tergantung dari sudut mana kita ngelihatnya ya, karena Ya. punya kelebihan dan kekurangan Ya. masing-masing. Yang penting enak deh ikan gabus dimasak apa aja. Nah, coba kita makan dulu. Nisa mau coba? Oh, ini Aduh, belum masih mentah nih, Masih Dok. mentah ya? Oke. Kalau mentah yang ada jadi penyakit nanti. Nah, kita punya mitos atau fakta lagi nih. Apa lagi nih, Nisa? Nah, mitos fakta selanjutnya, Ya. konsumsi ikan gabus katanya dapat mempercepat proses penyembuhan, terutama nih, Dok, yang beredar di masyarakat nih, Dok, ya. Terutama kalau misalnya wanita habis sesar ya kan, itu biasanya disuruh banyak-banyak konsumsi ikan gabus. Sampai ada orang yang bilang sampai saya mual, Dok, disuruh makan ikan gabus terus-terusan. Nah, itu fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Fakta. Jadi orang kalau sakit banyak makan ikan gabus berarti asupan albuminnya akan meningkat. Kenapa? Karena kalau orang sakit akan terjadi penghancuran dari albumin tubuh. Nah, Ya. padahal albumin itu tadi fungsinya buat sistem imun, Ya. buat membawa obat, membawa zat gizi. Jadi kalau albuminnya turun, segala zat yang kita makan juga nggak akan sampai untuk proses penyembuhan. Iya, Jadi benar sekali. itu fakta. Kalau sakit, apalagi sakitnya luka atau sakitnya itu seperti tadi orang yang diseksio, Atau luka bakar dioperasi. biasanya. Oh, Iya. kalau luka bakar sudah pasti. Atau pasien stroke yang makannya itu sedikit sekali, dia nggak mau makan, susah, itu protein yang kandungan albuminnya tinggi dari ikan gabus itu sangat berguna. Wah. Nah, berarti saya harus sering-sering makan ikan. Soalnya saya selama ini agak menghindari ikan, Dok. Iya. Hati-hati, makanan yang sehat itu ikan. Nah, Dia makanya. lebih sehat dibanding Anda makan misalnya dengan daging sapi. Karena Iya. daging sapi ada lemak-lemak yang jahat. Yang Kalau enak ikan, ya. kandungan lemaknya lemak yang sehat, omega 3. Ya, jadi pemirsa kalau nggak suka ikan, mulai sekarang kita harus rajin makan ikan. Ya. Iya deh, Dokter Nisa, setuju deh kalau gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita masih punya mitos atau fakta. Konsumsi ikan bagus katanya bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Mitos Fakta. atau fakta? Nah, ini juga. Jadi bukti penelitiannya bisa menyembuhkan diabetes itu baru pada hewan. Pada hewan diteliti yang dibuat dia menderita diabetes, kadar gula darahnya tinggi, dikasih makan ikan gabus, itu terjadi pengendalian kadar gula darah. Tapi pada manusia penelitiannya belum terbukti. Bahkan masih sedikit sekali. Jadi ini memang bisa fakta kalau pada hewan. Iya. Tapi pada manusia saya bilang ini masih, Masih mitos mitos. ya. Apalagi kalau Belum mungkin terbukti. cara Iya. penggunaannya, pemasakannya gimana. Kan nggak mungkin makan ikan begini aja. Iya. Kali gulanya banyak banget, kita nggak tahu. Dibikin asam manis ikan gabusnya. Jadinya mitos deh jadinya ya. Iya, Kita perlu nggak ngerti juga. penelitian lebih lanjut lagi Iya. ya, Dok ya. Iya. Nah, ikan gabus ini katanya baik, tapi dibikin ikan asin. Nah, jadi gini, ikan gabusnya sehat. Di asinnya itu tidak sehat. Iya, Kenapa? diolahnya ya, Dok, Karena ya. dia diolahnya kan dicampur garam. Sudah dicampur garam, dia dijemur pula di luar. Ya, jadi akan si garam itu kita tahu sodiumnya kan tinggi. Iya. Itu yang akan menaikkan tekanan darah. Jadi sementara kalau dia dijemur, segala zat gizi yang ada di ikan
akan berkurang kandungannya, akan berubah. Yang tadi saya bilang proteinnya tinggi, albuminnya sehat, dia dipanaskan, biar urai ya, itu terurai terurai, semua, jadi ya. kegunaannya akan hilang. Tuh, bikin darah tinggi kan? Jadi bukan cuma naik darah aja yang bikin darah tinggi, Dokter Nisa ya. Nah, katanya nih kita ada mitos lagi apa tuh, Dokter Nisa? Katanya kalau misalnya kita mengkonsumsi ikan gabus dapat mencegah kanker. Nah, fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Mitos. Mitos ya, karena cancer itu kan memang multifaktorial, Iya. penyebabnya banyak. Kita makan ikan gabus, apakah dia akan dapat mengendalikan, mencegah terjadinya cancer? Itu nggak bisa kita katakan gitu, itu masih mitos. Karena memang dia proteinnya tinggi, tapi penyebab cancer itu macam-macam, ya. Kecuali ikan gabusnya penyediaannya selalu dibakar dan dibakarnya sampai gosong, gosongnya itu yang kemakan. Ya. Sebenarnya bukan ikannya yang Tapi cara pengolahannya, Dokter, ya? pengolahannya lebih penting. Atau mungkin makan ikan gabus sambil ngerokok terus. Nah, itu kena cancer yang lain nanti Iya, jadinya Dok. ya. Aduh. Ya. Tapi sebenarnya ikan gabusnya sendiri harusnya sehat nih. Ya, Nah, sehat, tapi apakah mencegah cancer itu mitos. mitos ya. Oke, ini ada lagi nih. Banyak tentang ini sebenarnya nih. Katanya ikan gabus ini dapat menyehatkan darah. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta Ya, ternyata. kenapa? Karena tadi saya bilang albumin itu adanya di darah. Kegunaan albumin yang utama pertama adalah menjaga tekanan di dalam pembuluh darah jadi stabil. Kalau albuminnya turun, darahnya akan rembes keluar. Kalau dia rembes keluar, berarti kadar Hb-nya, sel darah merahnya akan menurun kan? Dia rembes keluar ke jaringan antar sel. Jadi pada bengkak tuh orang-orang. Ya, itu dia, bisa pada bengkak. Kemudian si ikan gabus ini yang tadi saya bilang mengandung albumin, dia juga punya efek untuk apa? Membawa zat-zat gizi untuk pembentukan sel-sel darah. Sel Oke. darah merah, sel darah putih. Nah, itu kegunaannya. Kalau ikan gabusnya kurang, dia akan terganggu fungsi si darahnya. Jadi kualitas darahnya akan menurun. Iya. Nah, Dok, berarti kan ini bagus banget ya buat darah karena mengandung albumin yang sangat banyak. Ya. Gimana nih, Dok, tipsnya supaya masyarakat tahu gimana sih cara mengkonsumsinya yang baik agar zat-zat albuminnya tetap bisa bertahan, tetap bisa kita konsumsi. Ya, yang bagus adalah si ikan ini kita kukus. Oke, Kukus dikukus. seperti di steam gitu, ya. Jadi dikukus, bukan digoreng. Kalau digoreng, dia akan banyak terbuang, terurai. Dikukus, kemudian baru kita kasih bumbu dengan beragam bumbu. Bumbu juga punya efek antioksidan kan? Iya. Itu bagus, silahkan. Cari, jadi cara makan ikan gabus yang paling bagus adalah dikukus. Kemudian ada cara lain yang tadi sudah diperlihatkan, apa? Dibuat kuah, dibuat sup. Seperti pucung gabus, tapi ikan gabusnya jangan digoreng dulu. Jangan, langsung aja dikukus dulu, matang, baru dibuat supnya itu. Gitu. Iya. Nah, ini jadi lapar saya ya. Sama nih, Dok. Langsung kebayang-bayang dikukus, di saus tiram kali ya. Diapain, dibikin kuah. Nah, Berarti makanan khas daerah saya itu sehat banget loh, Dok. Oh, iya, Soalnya pengolahannya cuma direbus doang, direbus dikasih bumbu. Nah, iya, iya. Tanpa itu. ada minyak. waduh, Itu nah, sehat. itu dia. Tapi saya butuh bukti, Dok, bukan janji begini ya. Waduh. Saya butuh ada beneran di bawah Saya ke bawa sini. pulang ya, saya masakin. Oh iya, terima kasih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pencernaan nih jadinya nih. Tadi udah karena kebayang jadi keringat perutnya nih, pencernaan nih. Katanya kalau ikan gabus ini rutin dikonsumsi, maka bagus untuk pencernaan. Mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos. Karena si ikan gabus di lambung digerus turun ke usus perlahan, sama aja seperti bahan makanan sumber protein lain. Jadi dia akan dicerna seperti biasa kalau kita makan protein. Apakah dia akan membuat pencernaannya sehat? Yang tadi katanya itu, makanya saya jawab mitos. Tidak. Jadi kalau Anda makan yang membuat pencernaan sehat itu sudah makanannya lengkap, seimbang, ada karbohidrat, ada protein lemak, tapi jangan lupa harus tinggi serat.
Karena dengan serat itu pencernaan akan lebih lancar, Iya. lebih bagus. Bisa Bang Gizi, Dokter Nisa ya. Iya, nah soal ngomongin protein nih dok, ini kan hari ini kita dalam rangka Hari Kesehatan Gigi Dunia nih dok, Hari Kesehatan Kebersihan Gigi Dunia. Ada nggak sih hubungannya, bisa nggak sih ikan gabus ini membantu pembentukan tulang dan gigi menjadi lebih kuat? Jelas. Kenapa? Karena tulang dan gigi itu kecuali dia butuh kalsium, Ya. dia butuh protein. Ya, Kenapa? benar. Karena protein fungsinya di tulang adalah mengikat kalsium untuk memperkuat, memadatkan. Jadi sangat penting makan bahan makanan yang kualitas proteinnya bagus. Iya. Si ikan gabus ini kan kualitas proteinnya bagus. Iya. Jadi itu bagus buat tulang dan buat gigi. Dan bahkan saya mengumpamakan, Iya. kalau Anda membangun tembok dengan bata, itu kan dikasih campuran semen Iya. supaya melekat. Nah, semennya itulah si protein, batanya yang untuk menyusun ibaratnya kalsiumnya. Jadi tulang pun butuh protein yang bagus. Makan ikan gabus tapi dari kecil. Iya, benar sekali. Supaya Nah, apa? Supaya ini pembentukan berarti- gigi bagus. Sehat. Iya. Nah, berarti ini berhubungan banget nih dok sama fakta dan mitos berikutnya. Apa? Bahwa tulang dan gigi sehat dengan konsumsi ikan gabus. Berarti artinya Fakta. 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 Tipsnya dok, apa nih tipsnya? Tipsnya? Katanya, Anda ingin sehat, pertama, makan makanan yang lengkap, gizi seimbang. Tapi khusus sumber bahan makanan protein, pilihlah sumber protein yang sehat. Sumber protein yang sehat dari mana? Dari ikan. Salah satu ikan yang sangat menyehatkan dan bagus bagi tubuh adalah ikan gabus. ya. Tetapi cara pengolahannya, penyediaannya harus yang sehat juga. Iya. Jangan digoreng, jangan dibuat sup, dicampur dengan santan yang banyak seperti di gulai, itu kan jadinya lemak jahatnya semua akan dikonsumsi. Ya. Ya, oke ya. Itu tadi udah kode ya, maksudnya buat Nisa ya, buat Dokter Nisa akan berarti masaknya nanti akan dikuah Aduh, atau aduh. nanti jangan digoreng ya. Ingat ya, Dokter Nisa ya. PR deh, ya udah Emang deh sehat saya juga. masakin khusus dokter Vito yang sehat. Oke, Cuman ya. pakai kuah terus sama campur bumbu-bumbuan. Kasih cabe. pinter, Wah. apalagi orang Manado pasti demen banget makan cabe. Oke, Aduh, terima saya kasih. bukan orang Manado. Ya, Terima kasih Terima atas kasih ya, saran Dok, ya. ya. Wah, nah.